Percayakah Anda bahwa ada banyak sekali alam semesta paralel yang persis seperti dunia tempat Anda tinggal? Film ini berfokus kepada Jiang Xiaoyuan, seorang wanita yang terjebak di antara dua dunia. Jiang Xiaoyuan yang hidup di dunia tahun 2025 menerobos dua dunia yang tidak pernah bersinggungan dan kembali ke tahun 2018 dan mencoba mencari identitasnya. Di dunia aslinya, Jiang Xiaoyuan adalah anak dari keluarga kaya raya yang sangat berkuasa. Tapi di dunia lainnya, dia adalah wanita biasa yang tidak punya apa-apa. Suatu hari, dia bertemu dengan Qilian, seorang pria misterius yang mengenal Xiaoyuan di dunianya sendiri. Apakah Xiaoyuan bisa kembali ke dunia aslinya? Tidak usah banyak spoiler, langsung saja ke alur ceritanya. Film ini berawal di tahun 2012 di mana seorang pria yang bernama Qilian membawa temannya yang sedang terluka ke rumah sakit. Qilian memberitahu kalau dia jatuh dari atas dan memohon ke dokter untuk menyelamatkannya. Qilian sangat gelisah dan langsung mengingat kejadian saat itu di mana terjadi perkelahian dan demi menolong dirinya, temannya rela mengorbankan tubuhnya dipukul hingga jatuh dari atas. Setelah dironsen, dokter memberitahu Qilian kalau kondisi temannya saat ini berisiko jika dioperasi. Mendengar itu Qilian bertanya cara untuk menurunkan resikonya dan memberitahu kalau dia atlet lari jarak jauh dan dia akan masuk tim provinsi tahun ini. Dokter menyuruh melihatnya karena sekarang badannya penuh luka, apalagi dia atlet, jadi cara terbaik adalah latihan pemulihan. Beberapa hari kemudian temannya sudah sadar dengan memakai kursi roda. Qilian menelepon ayahnya memberitahu setelah dirinya mengurus Su Jingyang, dirinya akan keluar negeri. Namun saat dirinya kembali, Jingyang tidak ada di kursi rodanya. Melihat itu Qilian langsung melihat makanannya tidak dimakan dan ada ponselnya di kursi roda. Qilian bingung dan langsung mencarinya dan melihat ke bawah namun tidak menemukannya. Melompat ke tahun 2025, sistem mercusuar akan aktif dalam 3 hari dan terlihat seorang wanita sedang berdandan. Kemudian asistennya meneleponnya karena merasa dia tidak bekerja lagi hari ini dan mengingatkannya karena ini sudah ke-13 kali dirinya bolos kerja bulan ini. Dia beranggapan jika dirinya tidak datang ke perusahaan, rekan kerjanya kegirangan dan lebih baik bersenang-senang dan wanita kaya ini bernama Xiaoyuan. Asistennya ingin menjemputnya, namun Xiaoyuan menolaknya dan beralasan berada di museum seni. Namun asistennya menebak Xiaoyuan berada di bar dan membuat Xiaoyuan menutup teleponnya. Melihat Xiaoyuan datang, temannya memanggilnya dan menyambutnya. Mereka langsung mengajaknya minum. Temannya bertanya di mana pacar barunya karena memberitahunya ingin membawanya kemari. Menurut Xiaoyuan mungkin dirinya terjebak macet. Kemudian ada pria datang dan mengirim pesan ke Xiaoyuan kalau dirinya sudah ada di depan pintu. Melihat pacarnya sudah datang, Xiaoyuan langsung menjemputnya. Xiaoyuan langsung menyapanya dan bertanya kenapa tidak masuk. Pacarnya yang bernama Huo Boyu beralasan tidak menemukannya dan lagi pula baru pertama kali datang ke tempat seperti ini. Mendengar itu Xiaoyuan memberitahu dirinya nanti akan terbiasa dan langsung mengajak bertemu dengan teman-temannya. Xiaoyuan langsung memperkenalkan Huo Boyu ke mereka semua dan teman prianya ingin mengajaknya bersulang dengan memberinya minum. Namun dia memberitahu kalau dirinya tidak bisa minum. Xiaoyuan memberitahu kalau dia alergi alkohol dan menyuruh menyimpan cara yang biasa dipakai. Temannya bertanya tentang pekerjaannya dan Xiaoyuan memberitahu kalau dia pria berprestasi karena lulusan Stanford. Setelah lulus, pabrik besar di Silicon Valley akan memperebutkannya dan menyuruh membantunya jika ada peluang.
Xiao Yuan memberitahu kalau dia mengembangkan gym. Huo Boyu menjelaskan membuat gym teknologi MR. Mendengar itu teman Xiao Yuan menyuruhnya berhenti karena mengaku tidak paham. Kemudian temannya sekali lagi mengajaknya minum untuk penghormatan segelas. Dia memberitahu dua mantan pacar Xiao Yuan sebelumnya membuat mereka mabuk. Mendengar itu Xiao Yuan langsung mengambil gelasnya dan menggantikannya untuk minum. Kemudian Huo Boyu berpamitan ingin ke toilet. Xiao Yuan bertanya apa maksudnya dan temannya memberitahu dirinya akan tahu nanti. Saat Huo Boyu keluar dari toilet, seorang wanita menunggunya dan menyapanya. Ternyata dia mengenalnya dan wanita itu bertanya kenapa tidak mencarinya saat datang ke sini dan juga meneleponnya. Temannya ternyata mengajak Xiao Yuan untuk melihatnya dan menyuruhnya untuk tidak menyalahkannya. Dia bertanya kenapa tidak memeriksa tentang pacarnya ini lebih dulu dan beranggapan dia bukan orang jujur seperti tampangnya. Temannya memberitahu dia pernah punya rumor dengan wanita itu 2 tahun yang lalu karena ada foto saat di bar. Dirinya mengaku juga baru tahu. Menurutnya alergi alkohol dan pria tulus. Hanya pura-pura. Xiao Yuan beranggapan dirinya sengaja membawanya kemari. Temannya memberitahu sebelumnya. Namun Xiao Yuan tidak percaya dan sekarang sudah melihatnya. Jadi mengatasinya tergantung padanya. Xiao Yuan melihat ada seseorang yang memfotonya dan membuatnya mengambil kamera dan mengatakan ke Bo Yu untuk mengatasi sendiri masalah yang dibuatnya. Mendengar itu Bo Yu beranggapan ini tidak seperti pemikirannya. Wanita itu langsung berdalih kalau pemikirannya benar dan mengaku sudah tidur dengannya. Mendengar itu Xiao Yuan mendorongnya dan menyuruh menghentikan aktingnya dan mengaku sudah melihat ini. Dirinya tahu bisnis keluarganya memiliki perusahaan iklan. Jadi apa kira dengan bersandiwara dan memotret beberapa foto rumor bisa mendapatkan posisi. Xiao Yuan kemudian menyuruhnya pergi. Xiao Yuan meninggalkannya dan membuat Bo Yu mengejarnya. Di saat Bo Yu ingin menjelaskan, Xiao Yuan memberikan kunci mobilnya dan menyuruhnya membawanya kemari. Temannya bertanya bagaimana dirinya tahu kalau mereka menipu dan memotret diam-diam dan juga sangat percaya pada Bo Yu. Mendengar itu Xiao Yuan beranggapan di dalam lingkungan ini hati manusia paling tidak bisa dipercaya. Xiao Yuan memberitahu perusahaan iklan miliknya 70% pesanannya diperkenalkan olehnya, jadi dia tidak mungkin berani mengkhianatinya. Saat berada di dalam mobil Xiao Yuan hanya diam dan membuat Bo Yu ingin mengajaknya makan sebelum makan. Xiao Yuan bertanya apa dirinya benar menyukainya. Mendengar itu Bo Yu meyakinkannya kalau dirinya dengan dia tidak punya hubungan. Xiao Yuan yang tengah di perusahaannya ditelepon asistennya dan melihat Feng Ruisu tidak pergi setelah memberinya kopi. Xiao Yuan beranggapan dirinya ada urusan dan mengakhiri panggilannya dan menyuruhnya duduk. Xiao Yuan bertanya bagaimana situasi toko belakangan ini. Menurut Rui usahanya sudah membaik dari sebelumnya. Rui mengaku cara yang diajarkannya sangat berguna dengan memberitahu sejak para selebriti internet itu datang. Popularitasnya meningkat, dirinya mengaku juga memuat kopi populer dengan memberikannya ke Xiao Yuan dan berkat dirinya penjualannya berlipat ganda. Rui mengaku ingin berdiskusi dengannya dengan memberitahu ingin membuka toko cabang dan memperluas lingkup operasional. Mendengar itu Xiao Yuan beranggapan itu hal baik dan dirinya akan mengurus masalah pendanaan. Rui memberitahu bukan itu maksudnya karena dirinya ingin membahas kerja sama dengan kalangan bisnis akhir-akhir ini. Jika berhasil mendapat pesanan kudapan dari beberapa kegiatan bisnis, dananya akan cukup. Di saat Rui meninggalkannya, Xiao Yuan memanggilnya. Xiao Yuan beranggapan karena toko sudah menghasilkan uang. Xiao Yuan menyuruh Rui untuk kelak tidak memakai barang tiruan lagi karena asli atau palsu bisa langsung terlihat. Di saat Rui mengantarkan makanannya, dia mendengar para tamu di sana berkomentar makanan karena menurutnya asam sekali. Dan kenapa vendor kudapan ganti lagi? Menurutnya toko waktu itu cukup baik. Temannya di sana memberitahu kalau ini rekomendasi Nona Jiang. Mendengar itu mereka beranggapan pantas saja karena ini adalah kudapan usaha pribadi. Tidak bisa dibandingkan dengan merek besar. Kemudian Xiao Yuan datang dan saat melihat Rui di sana, dia memberikan syal baru untuknya. Xiao Yuan juga memberitahunya nanti akan meminta anggota proyek lain untuk memberinya kontak, jadi kelak jika ada kegiatan seperti ini mereka akan mencarinya. Kemudian melihat Bo Yu datang, Xiao Yuan melihat Rui terlihat cukup lelah dan akan meminta Bo Yu mengantarnya pulang. Mendengar itu Rui tidak mau merepotkannya.
namun Boyu bersedia melakukannya. 愿意效劳。 Kemudian Xiao Yuan 江小 dipanggil. 姐， 哎，等一下， Xiao Yuan melihat syal pemberiannya tidak dibawa dan membuatnya mengambilnya dan mengantarnya ke perusahaan. Namun di saat sudah di sana, dia mendengar orang berbicara dan ternyata Rui punya hubungan dengan Boyu yang disembunyikannya dari Xiao Yuan dan membuat Xiao Yuan mendengar pembicaraan mereka. 等你的分店开了，你自己就是老板。不用再看他脸色。 Di saat Rui keluar dan melihat Xiao Yuan duduk di sana, Rui terkejut dan langsung menghampirinya dengan berpura-pura tersenyum kepadanya. Rui bertanya ini sudah malam kenapa datang ke sini. Xiao Yuan memberitahu kalau syalnya tertinggal di lokasi acara. Mendengar itu Rui beralasan lupa dan mengambilkan air untuknya. Kemudian Xiao Yuan memancing pertanyaan dengan mengatakan apakah Boyu langsung pulang setelah mengantarnya pulang. Mendengar itu Rui sedikit panik dan mengaku Boyu langsung pulang. 他送完我就回去了。 Xiao Yuan menegaskan apa syal pemberiannya benar-benar lupa atau memang tidak suka. Mendengar itu Rui mengaku sibuk di lokasi acara, jadi memang benar melupakannya. 真的给忘了。 Kemudian Xiao Yuan terang-terangan bertanya ada hubungan apa sebenarnya dirinya dengan Boyu. Melihat Xiao Yuan mengetahui semuanya, Rui menangis dan meminta maaf padanya. Namun Xiao Yuan yang sudah emosi menyingkirkan syalnya karena bahkan sudah melakukannya. Sekarang dirinya berpura-pura untuk dilihat siapa. Xiao Yuan tidak tahu apa yang dipikirkan mereka berdua, karena menjadi sahabat di depannya dengan meminta investasi. Namun menusuknya dari belakang, mendengar itu Rui langsung berlutut mengaku salah dan sudah lama ingin putus dengannya. Namun Boyu selalu mengusiknya, Rui terus memohon pada Xiao Yuan untuk memaafkannya. 原谅我好不好？我真的就是一属火，小袁，你原谅我这一次好不好？ Xiao Yuan yang melihat Rui bersikeras memohon padanya beranggapan kalau dirinya takut menarik dananya untuknya dan langsung meninggalkannya. Rui terus mengejar Xiao Yuan dan mengaku iri padanya dan juga berinvestasi untuknya. Namun selama ini Rui mengaku dirinya yang bersusah payah mengurusnya karena bekerja dari pagi hingga malam dan beranggapan uang ini bukan hasil kerja kerasnya, jadi atas dasar apa menariknya sesuka hati. Xiao Yuan memberitahu itu semua karena mengkhianatinya dan dirinya merasa pantas menarik kembali. Mendengar itu Rui langsung mengeluarkan unek-uneknya. 出力，我不比你低一等。我几天没睡，我就是为了想把是接了你们公司订单没？ Xiao Yuan yang mengetahui kalau Rui sudah berkata jujur beranggapan dirinya bukan iri padanya, namun dirinya hanya tidak menganggapnya sama sekali, memakai Boyu untuk membalasnya dan Xiao Yuan meminta dananya kembali, jadi mulai hari ini putus hubungan dengannya. Rui mengejarnya dan memohon padanya untuk tidak menarik dananya kembali, dirinya mengaku ingin menebusnya dengan apa saja dan menyuruh menamparnya. Namun Xiao Yuan yang sudah merasa kecewa pada Rui dengan memberitahu kelak keberlangsungan toko ini tergantung pada kemampuannya. Mendengar itu Rui beranggapan kalau dirinya menarik dananya sekarang sama saja dengan mendesaknya mati. Xiao Yuan membaliknya saat mengkhianatinya apakah pernah berpikir bisa menanggung akibatnya atau tidak dan langsung melepas tangannya. Rui mengancamnya jika melangkah lagi, dirinya akan melompat dari sana. Xiao Yuan berhenti sejenak, namun dia melangkah lagi. Sistem mercusuar akan aktif dalam 1 hari 16 jam lagi. Xiao Yuan yang sudah dikhianati patah hati, dan saat Boyu meneleponnya, dia memberitahu kalau Rui menghilang. 小袁，瑞雪失踪。 Xiao Yuan pergi ke jembatan saat semalam terakhir bertemu dengannya. Boyu yang juga datang ke sana bertanya kenapa tidak menjawab teleponnya, karena dirinya merindukannya. Mendengar itu Xiao Yuan terlihat marah kenapa bisa mengatakan ini karena dirinya sudah tahu hubungannya dengan Rui. Boyu ingin menjelaskan padanya, namun Xiao Yuan memberitahu sebelum menemukan Rui, dirinya tidak ingin mendengar ucapannya. Xiao Yuan mengirim pesan ke ayahnya mengaku ada urusan mendesak mencarinya, kemudian dia juga mengirim pesan ke asisten Su, kalau Rui menghilang karena dirinya dan meminta bantuannya, dan asisten Su langsung meneleponnya. 喂， Di saat Xiao Yuan bertemu asisten Su, Xiao Yuan langsung menyuruh dirinya memakai semua relasi dan segera menemukannya sekarang. Mendengar itu asisten Su menyuruhnya jangan panik.
Asisten Su ingin menanyakan dua hal kepadanya, apakah dirinya menyukai dirinya sendiri di dunia ini. Mendengar itu Xiao Yuan menyuruh asisten Su mencari seseorang, jadi untuk apa menanyakan ini padanya, asisten Su menyuruhnya memikirkan baik-baik di kala senggang, mengapa dirinya mau datang ke dunia ini. Asisten Su memberinya ponsel memberitahunya kalau kelak mengenai masalah temannya, akan memakai ponsel ini untuk berkomunikasi. Menurut Xiao Yuan ini tidak penting, namun asisten Su memberitahu kalau setiap pekan yang diketiknya, setiap panggilan yang dibuat, akan menjadi bukti yang merugikannya kelak dengan memberi contoh kepadanya memperlihatkan saat dirinya mengirim pesan ke ayahnya. Melihat itu Xiao Yuan bingung kenapa pesan untuk ayahnya bisa diterima olehnya. 请您配合我的工作，以免不必要的麻烦，请。 Sistem mercusuar akan aktif dalam 15 menit dan Xiao Yuan mendapat telepon dari asisten Su. Xiao Yuan bertanya apa Rui sudah ditemukan. Asisten Rui memberitahu kalau dia sudah ditemukan, namun kondisinya sangat rumit dan beranggapan tidak bisa dijelaskan dalam telepon. Jadi asisten Su menyuruhnya tiba di dermaga 13 dalam 15 menit dan menyuruh mengingatnya harus melewati jembatan lintas sungai. 喂，喂，喂，我这对吗？石头柱， Xiao Yuan mengendarai mobil menuju dermaga 13 dengan kecepatan tinggi sambil menelepon asisten Su bertanya apa yang tidak bisa dijelaskan dalam telepon, karena dirinya mengaku tidak bisa sampai ke sana dalam 15 menit, namun sinyal jelek membuat panggilannya terputus. 喂，许特柱， Di saat sistem mercusuar aktif kurang dari 1 menit lagi, Xiao Yuan mencoba menelepon asisten Su. Tiba-tiba mobilnya terserempet truk besar dan membuat mobilnya tertabrak mobil lain hingga terpental dan jatuh ke jembatan.喂，石特柱，你能听我说话吗？说话吗？ Di saat itu juga ponsel yang diberikan asisten Su memberitahu sistem mercusuar telah aktif dan sedang membuka akses untuknya. Kembali ke tahun 2018, tiba-tiba ponsel Su Jingyang menyala dan membuat Qilian melihatnya, dan saat menekannya ada titik koordinat yang membuat Qilian berpikir sudah bertahun-tahun berlalu sejak Su Jingyang hilang tahun 2012 dan beranggapan itu adalah Su Jingyang. 徐静阳，你吗？ Xiao Yuan akhirnya tersadar dan ada kartu identitas di sampingnya, dan saat melihatnya, itu memang foto dan namanya, namun dia merasa kalau itu bukan kartu identitasnya karena Xiao Yuan merasa dirinya tinggal di Chongqing. Xiao Yuan ingat kalau dirinya tertabrak dan jatuh dari jembatan, Xiao Yuan bingung tempat apa ini dan langsung memeriksa tasnya. Xiao Yuan langsung keluar dari sana, namun karena terluka dirinya tidak kuat dan pingsan di tengah jalan, kemudian ada mobil yang lewat dan membawanya. Saat Xiao Yuan tersadar, melihat dirinya di dalam mobil, dia terkejut dan ternyata dia ditolong oleh seorang wanita yang bernama Zhang Xiuqin. Dirinya mengaku melihatnya berbaring di tengah jalan yang sedang terluka, jadi membawanya. Zhang mengaku mengantar barang keluar kota dan pulang terlalu malam, jadi kebetulan membawanya untuk menemaninya. Zhang memberitahu kalau dirinya bukan orang jahat, jadi jangan takut dengan memperlihatkan kartu kerjanya di mana ada nama dan alamat perusahaannya. Zhang bertanya apa luka di kepalanya tidak masalah, Xiao Yuan beranggapan hanya tergores. Mendengar itu Zhang akan mengantarnya ke rumah sakit saat sudah berada di kota. Xiao Yuan bertanya apa dirinya akan menuju ke kota Chongqing. Mendengar itu Zhang beranggapan Chongqing terlalu jauh. Jalan pegunungan ini menuju ke kota Luoshan. Mendengar itu Xiao Yuan mengaku dirinya terjatuh ke sungai dari Chongqing. Xiao Yuan ingin meminjam ponselnya karena beralasan baterai ponselnya habis.
Mendengar itu Zhang memberikan ponselnya, namun dia memberitahu kalau mungkin ponselnya terlalu kuno dan sepertinya tidak ada sinyal di jalan pegunungan ini. 出了山才行啊。 Setelah sampai di kota, Zhang mengantarnya ke Indomaret dan menyuruhnya cepat karena anaknya sendirian di rumah. Xiao Yuan berlari masuk ke sana dan ada seorang pria datang ingin membeli bensin. Xiao Yuan memberitahu kasir kalau baterai ponselnya habis, jadi ingin meminjam teleponnya. Saat pria itu membuka helmnya, ternyata pria itu adalah Kilian. 请问加什么油？ Di saat Xiao Yuan mau menelepon, dia tidak tahu nomor asisten Yu dan membuatnya menelepon ayahnya. Namun saat memasukkan nomornya, panggilannya tersambung ke ponsel yang dibawa Kilian. Merasa tidak tersambung, Xiao Yuan menutupnya. Kemudian dia terkejut karena melihat tahun 2018 dan juga kalender tahun 2018 di sana. Xiao Yuan bertanya kenapa masih menggunakan kalender lama tahun 2018. Mendengar itu pegawai Indomaret memberitahu kalau tidak menggunakan kalender tahun 2018, terus menggunakan tahun berapa. Xiao Yuan memberitahu kalau ini adalah tahun 2025 dan membuat karyawan itu menganggapnya Xiao Yuan sudah gila sampai menggelengkan kepalanya. Xiao Yuan langsung melihat beberapa produk yang dijual dan memang tertulis tahun 2018 dan membuatnya bingung. Akhirnya Xiao Yuan keluar dari sana dan berpapasan dengan Kilian. Saat melihat ada panggilan tidak terjawab di ponselnya, Kilian mencoba menghubunginya kembali dan telepon di kasir berbunyi dan membuat karyawan di sana mengangkatnya dan menjawabnya. Merasa tersambung dari sana, Kilian bertanya apa dirinya yang barusan meneleponnya. Karyawan itu menjelaskan kalau ini telepon umum dan mungkin wanita yang barusan keluar yang meneleponnya. 刚刚出去那个小姑娘的。30号邮箱，找许景阳要钱。 Xiao Yuan terlihat shock saat mendengar berita. Penyiar di sana juga menyebutkan waktu dan tahunnya kalau memang benar tahun 2018. Dirinya bingung kenapa dirinya bisa kembali ke tahun 2018. Melihat Xiao Yuan kebingungan, Zhang memberitahu sudah berada di kota dan ingin mengantarnya ke rumah sakit karena khawatir dengan luka di tubuhnya. Zhang juga menawarkan ingin mengantarnya di mana. Xiao Yuan ingin meminjam ponselnya lagi dan ingin menghubungi seseorang, namun di saat mencobanya tidak tersambung dan membuatnya menangis. Merasa kasihan, Zhang mengajaknya ikut ke rumahnya dan memberitahu di rumahnya hanya ada dirinya dan putrinya. 没事儿，没事儿。 Kilian sudah berada di lokasi tujuannya dan ternyata lokasi itu tempat di mana Xiao Yuan pingsan. Di saat Kilian mencari petunjuk di sana, dia menemukan darah di batu dan membuatnya terkejut.许景阳，是你吗？ Sementara itu Xiao Yuan sudah sampai di kampungnya dan Zhang menyuruh mengikutinya. Xiao Yuan masih terlihat takut sampai ada yang melemparnya batu dan membuatnya berteriak. 小心地滑啊！ Ternyata anak kecil di sana yang melakukannya. Kemudian Xiao Yuan sudah sampai di rumahnya dan Zhang memanggil putrinya. Saat dia datang, Zhang menyuruh anaknya memanggilnya kakak. Namun anaknya bertanya siapa dirinya karena harus memanggilnya kakak. Zhang menyuruhnya bersikap sopan dan menyuruh anaknya tidur. Zhang memberikan air ke Xiao Yuan dan memberitahu malam ini untuk tinggal di rumahnya. Saat tengah malam, Xiao Yuan tidak bisa tidur dan dirinya merasa kembali ke 7 tahun yang lalu dan menganggap ini konyol. Xiao Yuan tidak ingin membiarkannya dan harus menemukan cara untuk kembali ke tahun 2025. Menurutnya walaupun tahunnya berubah, asalkan bisa kembali ke Chongqing, dirinya seharusnya bisa pulang.
Xiao Yuan beranggapan dirinya harus naik pesawat ke sana, namun dirinya hanya mempunyai 520 yuan dan tidak akan cukup, jadi beralih naik kereta pasti bisa dengan 520 yuan. 回去得坐飞机了吧？火车也行，我把20块买张火车票肯定没有问题。 Sementara itu Kilian yang melihat foto-foto perkelahian dulu mengingat pernah melapor ke polisi 5 tahun yang lalu tentang hilangnya Jingyang, namun polisi tidak menemukan apapun dan menganggap Su Jingyang memang tidak ada. Kilian beranggapan kalau Su Jingyang yang mengirim koordinat itu dan masih bingung noda darah siapa di tempat kejadian itu. 徐景阳，坐标是你发到的血气，又会是谁的呢？ Keesokan harinya anak Zhang yang tidak terlalu suka dengan Xiao Yuan menyuruhnya minggir karena menghalangi jalannya. Tiba-tiba Zhang terjatuh dari atas dan membuat Xiao Yuan terkejut. Warga sekitar langsung mengangkatnya ingin membawanya ke rumah sakit dan mengira Xiao Yuan kerabatnya jadi mengajaknya. Xiao Yuan berada di rumah sakit Luoshan dan sudah mendapatkan nota pembayarannya. Kemudian anaknya datang bertanya keadaan ibunya. Xiao Yuan memberitahu kalau ibunya baik-baik saja dan dirinya datang tepat waktu dengan memberikan notanya menyuruh menelepon keluarganya untuk datang. Namun anaknya langsung memanggil Xiao Yuan dengan kakak dan mengaku tidak punya uang sebanyak itu. Mendengar itu Xiao Yuan menyindirnya sekarang sudah mau memanggilnya kakak. Xiao Yuan mengaku tidak mampu menerimanya, dirinya juga tidak berdaya dan langsung meninggalkannya. Anaknya memohon untuk menyelamatkan ibunya karena sangat baik padanya. Mendengar itu Xiao Yuan memberinya uang 200 yuan. Xiao Yuan memberitahunya bukannya tidak mau, namun meskipun memberi semua uangnya juga tidak cukup. Mendengar itu anaknya mengeluarkan uang yang ada di sakunya. 没了，没了。 Menurut Xiao Yuan ini masih kurang. Xiao Yuan pergi ke loket pembayaran beralasan dirinya pergi terburu-buru dan tidak membawa uang sebanyak itu. Jadi kurang 48 yuan, jadi memohon untuk membantunya dan akan membayar sisanya. Mendengar itu kasirnya menjawab kalau rumah sakit mempunyai peraturan, namun akan mengajukannya ke atasannya dulu. 好好好。 Tiba-tiba ada seseorang yang membayar sisanya, dan saat Xiao Yuan melihatnya, ternyata Kilian yang memberikannya. 远处的灯塔无边的黑，在为我指。 Xiao Yuan langsung memberikannya ke kasir memberitahu kalau uangnya sudah cukup. Xiao Yuan berterima kasih padanya dan langsung meninggalkannya. Saat berjalan, Xiao Yuan ditabrak anak sekolah dan membuat makanan anak sekolah itu jatuh. Dirinya yang sudah lapar merasa apa harus mengambilnya. Namun mengurungkannya dan beranggapan dirinya lebih baik lapar, Xiao Yuan langsung duduk dan memikirkan mengapa tadi dirinya berlagak sok mampu karena seharusnya menyimpan uang 520 yuan itu dan sekarang dirinya tidak bisa membeli tiket kereta. Kemudian Kilian sudah ada di depannya, dan saat melihatnya, Xiao Yuan beranggapan kalau dia begitu cepat menagih utang. Xiao Yuan menyuruh Kilian uang 50 yuan yang dipinjamnya tadi memintanya ke ibu dan anak itu dan langsung berpamitan padanya. Kilian bertanya apa yang terjadi dengan luka di kepalanya. Mendengar itu Xiao Yuan bertanya apa ada hubungannya dengannya karena Xiao Yuan merasa tidak kenal dengannya. Tiba-tiba kepala Xiao Yuan terasa sakit dan membuatnya pingsan. Saat Xiao Yuan tersadar, dia melihat Kilian juga di sana. Kemudian saat suster datang, dia memberitahu Kilian kalau tidak ada pasien terluka dari Kabupaten Feng. Suster juga memberitahu Xiao Yuan kalau dirinya hanya gula darah rendah, dan menyuruhnya untuk sarapan, dan saat suster itu meninggalkannya, Xiao Yuan bertanya biayanya, namun suster itu memberitahu kalau Kilian sudah melunasinya. Kilian memberikannya minum. Xiao Yuan beranggapan saat pria melihat wanita cantik, pasti akan berpura-pura menjadi baik dulu. Xiao Yuan merasa saat di loket pembayaran sudah lama memperhatikannya. Xiao Yuan kemudian mengira kalau Kilian ingin mendekatinya dan memberitahunya kalau dirinya adalah putri CEO Grup Jiang yang terkenal di Chongqing. Jadi kalau ingin mendekatinya, harus tahu kemampuannya sendiri. Kilian menaruh gelasnya dengan keras dan membuat Xiao Yuan yang melihatnya beranggapan Kilian takut.
kemudian dia ingin membuktikan dengan menelepon ayahnya, namun saat meneleponnya, ponsel Qilian berdering, dan saat Qilian mengangkatnya dan menjawabnya, Xiao Yuan terkejut karena menelepon dirinya.喂， Xiao Yuan menutup dan mencoba menelepon ayahnya lagi, namun lagi-lagi tersambung ke ponsel Qilian dan membuat Qilian memperlihatkan kalau dirinya menghubungi nomor ponselnya. 你拨的是我的手机号啊？ Xiao Yuan heran kenapa nomor ponselnya bisa sama dengan nomor ayahnya. Qilian memperlihatkan info kalau Jing Tianfeng dan Chen Ying sudah meninggal, dan ayahnya sudah meninggal tahun 2009. Qilian memberitahu kalau itu beritanya. 这是当时的新闻。 Menurut Xiao Yuan itu tidak mungkin. Qilian menunjukkan kartu identitasnya dan menjelaskan tempat tinggalnya. 小袁，你生 Xiao Yuan mengaku kalau itu bukan kartu identitasnya. Mendengar itu Qilian memperlihatkan kalau di Chongqing tidak menemukan grup Jiang yang disebutkannya. Mendengar itu Xiao Yuan menangis. Saat berjalan di lorong ada sosok wanita yang mirip dengannya dan saat dia mendekat, dia bertanya kenapa dirinya meninggalkannya dan datang ke dunianya. Mendengar itu Xiao Yuan beranggapan dirinya bukan kembali ke 7 tahun yang lalu, melainkan datang ke dunia paralel dan dirinya bukan Xiao Yuan dari dunia ini dan ini juga bukan dunianya. 对， Wanita yang mirip dengannya memberitahu kalau memang dirinya tidak berasal dari sini. Mendengar itu Xiao Yuan bertanya siapa dia. 那你是谁？ Xiao Yuan berada di sungai terus berpikir kalau dunia ini dan dunia asalnya pasti ada hubungannya. Karena dirinya jatuh ke sungai dan mengalami perjalanan waktu, Xiao Yuan berpikir jalan untuk kembali berada di sungai ini. Xiao Yuan kemudian melompat ke sungai dan membuat orang yang melihatnya memberitahu kalau ada orang yang melompat ke sungai dan berteriak minta tolong. Xiao Yuan kembali ke permukaan dan heran karena dirinya tidak kembali. Orang di sana mencoba menolongnya. 放手！我也游泳。哎，我。 Xiao Yuan diinterogasi di kantor polisi dan membuat Pak Chen bertanya kenapa dirinya melompat ke sungai dan menebak kalau putus cinta. Namun Xiao Yuan mengaku sudah memberitahunya beberapa kali dirinya bukan mau bunuh diri. Mereka yang bersikeras dan menyeretnya ke darat, jadi menyuruhnya membiarkannya pergi karena masih punya urusan penting. Pak Chen menyuruhnya jangan buru-buru pergi karena dirinya melompat ke sungai, dan jika dirinya bilang mengganggu ketertiban umum, jadi ini sama sekali tidak berlebihan dan sesuai peraturan dirinya bisa menahannya. Mendengar itu Xiao Yuan baru pertama kali mendengar bunuh diri itu ilegal. 能帮你，你说出来，我们才能。 陈警官， Melihat Qilian datang, Pak Chen menyuruhnya masuk dan Qilian memberikan baju untuk Xiao Yuan. Pak Chen bertanya ke Qilian dia adalah temannya atau teman sekolahnya. Mendengar itu Qilian mengaku kalau dia teman sekolahnya. Pak Chen mengingatkannya kalau harus menjaga batasan dalam berteman atau berpacaran. Jika gadis itu bunuh diri karena masalah perasaan dengannya, maka Qilian akan punya tanggung jawab yang besar. Kemudian Pak Chen menyuruhnya membawanya kembali dan membujuknya dengan baik karena perasaannya tidak stabil sekarang, jadi menyuruhnya tanda tangan. Qilian bertanya apa tadi malam menerima telepon dari tepi sungai Kabupaten Feng. Mendengar itu Pak Chen mengaku tidak ada. Qilian mengatakan jika ada kabar dari Su Jingyang, menyuruh untuk menghubunginya kapanpun. Namun Pak Chen sudah memberitahunya berkali-kali padanya dan sudah menyelidiki Su Jingyang, orang hilang yang dilaporkan dengan cermat, namun orang ini sama sekali tidak ada.